Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki perbukitan Jawa Tengah, hiduplah seorang remaja bernama Samsul bersama ayahnya, Pak Wiryo. Rumah mereka sederhana, terbuat dari kayu dan anyaman bambu, berdiri di tengah hamparan ladang singkong dan jagung yang mereka garap sendiri. Desa itu sunyi, tenang, namun menyimpan cerita tentang ketekunan dan harapan yang tumbuh dari keterbatasan. Halo bunda-bunda semuanya. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar bunda berasal dari kota mana saja jika sudah saya ucapkan terima kasih kepada bunda semuanya. Dan saya doakan rezekinya lancar dan terbebas dari hutang. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, bismillah. Samsul dikenal sebagai anak petani miskin. Ibunya telah tiada sejak ia duduk di bangku SD. Sejak saat itu, ia tumbuh bersama ayahnya yang membesarkannya dengan kasih sayang dan nilai-nilai luhur. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok, Samsul bangun untuk membantu ayahnya mencangkul ladang. Tangan kecilnya sudah terbiasa menggenggam cangkul. Kakinya sudah hafal jalur pematang sawah yang terjal. Meski hidup dalam kekurangan, keluarga kecil ini tidak pernah mengeluh. Pak Wiryo adalah sosok petani ulet yang selalu mengajarkan kepada anaknya tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan menjaga harga diri. Bagi Pak Wiryo, kemiskinan bukan alasan untuk menyerah, melainkan tantangan untuk terus belajar dan berusaha. Setiap hari Samsul berangkat ke sekolah dengan motor tua peninggalan pamannya yang sudah berkarat di sana-sini. Suara mesinnya yang kasar telah menjadi hal yang biasa di telinga warga desa. Ia membawa bekal sederhana, nasi putih dengan tempe goreng dan sambal ulek buatan ayahnya. Seragam sekolahnya hanya 2 pasang, yang selalu dicuci bersih setiap malam dan dijemur di belakang rumah. Di sekolah, Samsul bukan murid yang menonjol karena penampilan. Ia lebih memilih duduk di barisan tengah, mencatat dengan rapi, dan selalu mendengarkan guru dengan saksama. Ia tidak banyak bicara, tapi nilai-nilainya selalu stabil. Meski berasal dari keluarga yang serba terbatas, Samsul tidak pernah merasa rendah diri. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah jembatan menuju perubahan. Hari-hari di desa berlalu perlahan. Pagi dimulai dengan bau tanah basah dan kabut yang turun dari perbukitan. Sementara malam diwarnai dengan suara jangkrik dan lampu minyak yang menerangi ruang belajar Samsul. Di sela-sela kesunyian itu, tumbuh tekad yang pelan-pelan mengakar kuat dalam dirinya. Tekad untuk mengubah nasib, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ayahnya yang telah mengorbankan segalanya. Kehidupan Samsul dan latar belakang keluarganya. Dari suasana pedesaan yang damai, lahir seorang pemuda yang kelak akan menghadapi tantangan besar. Meski dunia belum tahu siapa dirinya, namun di balik kesederhanaan itu tersembunyi kekuatan hati yang luar biasa. Dengan fondasi kasih sayang dan nilai hidup yang kokoh, episode pertama ini membuka perjalanan panjang seorang anak petani miskin menuju pembuktian diri. Sebuah awal yang tenang namun syarat makna. Pagi itu, langit cerah di atas lembah, dan semangat di dada Samsul membara. Hari itu adalah hari pertama ia bersekolah di SMA Negeri Utama di kecamatan. Sekolah yang selama ini hanya bisa ia lihat dari brosur dan dengar ceritanya dari para tetangga. Dengan motor tua yang meraung pelan dan bekal nasi tempe di dalam rantang plastik, ia mengantar harapan dan mimpi besarnya menuju gerbang masa depan. Saat melintasi jalan aspal berkelok dengan pemandangan sawah menghijau di kiri kanan, hatinya diliputi perasaan campur aduk. Antara bangga karena bisa menginjak sekolah favorit, dan gugup karena menyadari betapa ia akan masuk ke dunia yang berbeda dari kehidupannya di desa. Dunia yang penuh anak-anak kota, anak-anak dari keluarga berada. Gerbang sekolah menjulang dengan ket baru dan plang nama mengkilap. Samsul memarkir motornya di sudut parkiran siswa. Suara mesin motornya yang berisik membuat beberapa siswa menoleh. Sebagian tertawa kecil, sebagian lain menatapnya dengan tatapan asing. Tapi Samsul menunduk, membetulkan ranselnya, dan melangkah mantap ke ruang kelas. Ruang kelas tampak mewah bagi pandangan Samsul. Dindingnya dihiasi poster motivasi dan alat peraga digital. Meja-meja bersih dan berjejer rapi. Ia duduk di bangku baris tengah, membuka buku catatan, dan bersiap untuk menyimak. Tak lama kemudian, guru masuk dan pelajaran dimulai.
Semua tampak berjalan baik, seperti yang ia harapkan. Namun, kenyataan tak selalu selaras dengan harapan. Saat jam istirahat tiba, Samsul membuka bekalnya di bangku taman belakang sekolah. Nasi putih dengan tempe goreng dan sambal terbungkus rapi dalam kertas minyak. Namun di matanya yang polos, hadir sekelompok siswa yang berjalan sambil tertawa. Salah satu dari mereka melirik bekal Samsul dan menoleh ke temannya sambil menyeringai. Tanpa berkata apa-apa, mereka berlalu, tapi tawa kecil mereka menggantung di udara seperti kabut dingin di pagi hari. Hari-hari berikutnya, Samsul mulai merasakan tekanan yang tak kasat mata. Tatapan penuh penilaian, bisik-bisik di lorong, dan tawa yang selalu datang setiap ia lewat dengan motornya yang meraung nyaring. Ia tahu ia berbeda. Seragamnya bukan yang paling bersih. Sepatunya tak lagi utuh di bagian tumit. Tapi ia tetap berjalan tegak, memeluk ajaran ayahnya. Jangan pernah mengukur harga diri dari penampilan. Namun tidak semua bisa ia lawan dengan diam. Suatu hari, dalam kelas yang penuh siswa, guru bertanya tentang pekerjaan orang tua. Saat giliran Samsul menjawab, ia menyebut dengan jujur bahwa ayahnya adalah petani. Tawa pecah di beberapa sudut ruangan. Guru hanya tersenyum kecut, tanpa menegur siapapun. Samsul menunduk, tapi tidak menangis. Ia hanya mengatupkan rahangnya kuat-kuat, menyimpan rasa itu di dalam. Samsul mulai menyadari, perjuangannya tidak hanya soal belajar, tapi juga tentang menjaga harga diri di tengah sorotan mata yang selalu menghakimi, yang akan membentuk sebuah pondasi kuat dalam langkah hidupnya. Hari-hari berlalu dengan pelan namun penuh tekanan batin bagi Samsul. Ia tidak lagi merasa bebas berada di lingkungan sekolah barunya. Lorong-lorong kelas seolah menjadi arena penilaian, di mana tiap langkahnya dihitung, tiap gerak-geriknya diamati, dan setiap kekurangannya dijadikan bahan tertawaan oleh sebagian siswa. Meski tidak pernah ada kata kasar atau perlakuan fisik yang terang-terangan, namun serangan yang diterima Samsul jauh lebih halus namun mematikan, dari pandangan yang merendahkan, gumaman pelan di belakang punggungnya, hingga ekspresi wajah guru yang dingin saat ia mengacungkan tangan untuk bertanya. Yang paling menyakitkan adalah saat Samsul perlahan disingkirkan dari kegiatan-kegiatan sekolah yang seharusnya terbuka bagi siapa saja. Ia yang aktif dan cerdas dalam kelas, tiba-tiba tidak dipilih saat guru menyusun daftar peserta lomba debat antar sekolah. Ketika ditanya alasannya, guru hanya menjawab singkat, "Kami ingin yang mewakili adalah siswa dengan citra yang sesuai." Sebuah kalimat halus yang menyiratkan penolakan atas latar belakangnya. Udin, sahabatnya yang juga berasal dari keluarga sederhana, mulai merasakan hal serupa. Mereka berdua kerap duduk di taman belakang sekolah, jauh dari pusat keramaian. Di tempat itu, mereka makan siang dalam diam, saling menatap dan saling menguatkan tanpa perlu banyak kata. Kebersamaan itu menjadi semacam perlindungan dari dunia yang perlahan terasa tidak adil. Samsul sering bertanya dalam hati, mengapa sekolah yang katanya tempat mendidik dan membentuk karakter justru mengajarkan perbedaan berdasarkan penampilan? Mengapa guru-guru yang harusnya menjadi pelindung, justru memilih diam saat murid-murid seperti dirinya direndahkan? Pada suatu pagi, saat upacara bendera, Samsul dan Udin berdiri paling depan karena datang paling awal. Namun tiba-tiba, suara kepala sekolah menggema dari atas podium. Dengan nada sindiran, ia menyebut bahwa penampilan siswa harus mencerminkan nama baik sekolah, dan menyarankan agar siswa yang tidak bisa menjaga citra tampil tidak perlu berada di barisan depan. Kalimat itu menampar Samsul secara tidak langsung. Kepalanya tertunduk, bukan karena malu, tetapi karena luka yang mulai menumpuk di dalam dirinya. Ia tak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu yang baru, tekad. Jika dunia menilainya dari kulit luar, maka ia akan membuktikan nilai dirinya dari dalam. Dunia boleh memalingkan wajah, tapi ia tidak akan berpaling dari mimpinya. Hari itu, seperti biasa, Samsul datang paling pagi ke sekolah. Ia berdiri tenang di barisan depan saat upacara bendera dimulai. Seragamnya tetap lusuh namun bersih. Sepatunya usang namun disemir seadanya. Di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan semangat yang tak bisa diukur oleh mata siapapun. Namun semua itu kembali diguncang ketika suara lantang dari atas podium menghentikan segalanya. Kepala sekolah,
Busari, berdiri di depan mikrofon dan menyoroti penampilan beberapa siswa yang dianggap tidak layak mewakili citra sekolah. Ia tidak menyebut nama, tapi tatapannya mengarah tepat pada Samsul dan Udin. Dengan kalimat yang dikemas rapi tapi menusuk, Busari menyindir siswa yang memakai seragam pudar dan sepatu robek agar tidak lagi berdiri di depan barisan. Sekolah ini bukan tempat pamer kemiskinan, ucapnya dengan tegas. Di antara bisik-bisik dan tawa kecil dari siswa lain, Samsul hanya menatap tanah di bawah kakinya. Kakinya tetap berdiri kokoh, tapi jiwanya seperti diguncang gempa. Hari itu menjadi awal dari titik terendah dalam perjuangan Samsul. Ia merasa terhina, bukan hanya sebagai siswa, tetapi sebagai anak dari seorang petani. Ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin tempat yang disebut sebagai lembaga pendidikan justru menjadi panggung penghinaan? Setelah upacara, Samsul memilih untuk tidak langsung masuk kelas. Ia duduk di bawah pohon besar dekat lapangan belakang, bersama Udin. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling berbagi diam yang menyakitkan. Pandangan Samsul kosong menatap langit, mencari jawaban di balik awan yang terus bergerak. Kabar mengenai sindiran Busari menyebar cepat. Beberapa siswa menjadikannya bahan lelucon. Bahkan saat di kelas, ada yang menirukan gaya bicaranya sambil melirik Samsul. Namun tak satu pun guru menegur. Semua seolah membiarkan. Seolah menyetujui bahwa ada hierarki tak tertulis di antara para siswa, si kaya dan si biasa. Saat istirahat siang, Samsul kembali membuka bekalnya di taman belakang. Tapi kali ini, sekelompok siswa mendekat dan pura-pura muntah melihat isi bekalnya. "Wah, makanan zaman darurat," ucap salah satu sambil tertawa. Samsul hanya diam. Ia sudah terlalu lelah untuk marah. Ia tahu, membalas hanya akan menambah luka. Namun diamnya bukan tanda kalah. Di malam harinya, di rumah yang remang dengan lampu minyak, ia membuka buku catatan dan mulai menulis sesuatu yang berbeda. Bukan catatan pelajaran, melainkan sebuah tekad. Ia menuliskan daftar tujuan hidupnya, dan yang pertama adalah, "Aku akan membuat mereka tahu siapa aku sebenarnya." Tapi bukan dengan membalas, melainkan dengan menjadi lebih baik dari mereka. Ia mulai melihat bahwa satu-satunya cara untuk melawan penghinaan bukan dengan emosi, tapi dengan prestasi. Namun jalan menuju itu tidak akan mudah. Dan bayang-bayang rintangan yang lebih besar mulai menunggu di balik hari-hari yang akan datang. Pagi berikutnya, langit tampak lebih suram dari biasanya, seolah menandakan hari yang tidak akan berjalan mudah. Samsul berjalan ke sekolah dengan kepala tegak, namun di dalam dadanya, badai kecil mulai membentuk pusaran. Ia tahu, apa yang terjadi kemarin bukan akhir dari penghinaan, justru baru permulaan. Kepala sekolah, Busari, tampaknya belum puas dengan hanya melontarkan sindiran di upacara. Ia kini mulai membentuk citra bahwa siswa seperti Samsul tidak pantas tampil di acara-acara resmi. Dalam rapat guru, ia menyampaikan secara halus bahwa perwakilan sekolah harus berpenampilan rapi dan mampu mencerminkan prestise sekolah unggulan. Kalimat itu membuat beberapa guru hanya mengangguk. Sebagian lain terdiam tak berani berbeda pandangan. Tak butuh waktu lama, efek dari kebijakan tak tertulis itu terasa. Samsul, yang selama ini rajin mengikuti latihan pidato dan penulisan karya ilmiah, tiba-tiba digantikan dari daftar lomba tanpa alasan jelas. Pengumuman itu ditempel di papan mading tanpa namanya. Seolah-olah ia tak pernah ikut berlatih. Udin yang mengetahuinya hanya bisa memandangi temannya itu dalam diam. Mereka berdua duduk di bawah pohon besar, tempat biasa mereka melarikan diri dari cemoohan dunia luar. Kali ini, bahkan Udin tidak tahu harus berkata apa. Yang jelas, tatapan Samsul tak lagi penuh tanya, tapi mulai berubah menjadi tatapan yang menyala. Diamnya bukan menyerah, tapi menyimpan sesuatu yang sedang tumbuh kuat. Namun ujian belum berhenti. Ketika pelajaran berlangsung, seorang guru sengaja bertanya di depan kelas tentang mimpi masa depan masing-masing siswa. Ketika Samsul dengan jujur menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang peneliti pertanian untuk membantu petani-petani kecil di desa, sebagian siswa tertawa. Salah satu dari mereka bahkan menyindir. "Muluk amat, anak petani jadi ilmuwan? Nanti malah cuma panen jagung doang." Guru yang mendengar hanya tertawa kecil,
lalu melanjutkan pelajaran seolah tak terjadi apa-apa. Samsul menunduk, mencatat perlahan. Tapi dalam hatinya, satu batu lagi telah ditancapkan ke dalam pondasi tekadnya. Penghinaan tidak lagi datang dari teman sebaya saja, tapi mulai mendapat pembenaran diam-diam dari sistem sekolah itu sendiri. Dan itulah yang paling menyakitkan. Ketika institusi yang seharusnya mendidik malah memilih membiarkan bias dan ketimpangan tumbuh subur. Dan api yang membakar hatinya, kini bukan sekadar luka, tapi cahaya yang perlahan menerangi arah langkah berikutnya. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi saksi bisu perjuangan diam Samsul. Ia mulai datang lebih awal dari biasanya, tidak hanya untuk menghindari tatapan aneh para siswa, tetapi untuk duduk sebentar di perpustakaan sebelum kelas dimulai. Ia mulai membaca buku-buku tebal tentang ilmu tanah, pertanian modern, dan pengelolaan sumber daya desa. Ia sadar, jika dunia menutup panggung untuknya, maka ia harus membangun panggungnya sendiri. Di tengah keterbatasan fasilitas dan waktu, Samsul mulai menulis esai-esai kecil tentang potensi pertanian desa yang belum tergarap. Tulisannya disimpan dalam map lusuh yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Namun tekanan dari luar belum berhenti. Bu Sari, kepala sekolah, tampaknya tidak senang melihat tekad Samsul yang tidak surut. Ia mulai melibatkan wali kelas untuk mengawasi setiap gerakan Samsul. Bahkan saat Samsul ingin mengikuti pelatihan karya ilmiah tingkat kabupaten, ia ditolak tanpa alasan jelas. Alasannya hanya satu, kita ingin peserta yang bisa merepresentasikan sekolah dengan baik. Padahal, di balik meja kerja Bu Sari, tersimpan dokumen nilai akademik yang menunjukkan bahwa Samsul adalah salah satu siswa dengan peringkat 3 besar di seluruh angkatan. Namun semua itu tak berarti ketika keputusan didasarkan bukan pada prestasi, tapi pada penampilan dan latar belakang keluarga. Suatu siang, ketika semua siswa mengikuti seminar motivasi di aula, Samsul justru diminta tetap di kelas oleh salah satu guru dengan dalih menjaga kebersihan. Ia tidak protes, hanya mengangguk dan mengambil sapu. Ia menyapu ruangan dengan tenang, tetapi dalam hatinya badai kembali bergemuruh. Ia sadar bahwa semua yang ia alami bukan lagi soal ketidakadilan pribadi. Ini sudah menjadi sistem. Sistem yang menghargai kemasan lebih dari isi, suara lebih dari makna, dan kemewahan lebih dari nilai sejati. Namun di tengah semua itu, Samsul tidak pernah kehilangan satu hal, keyakinan bahwa waktu akan berbicara lebih lantang dari ejekan. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, ia menyalin kembali esainya dengan rapi, hendak dikirim ke sebuah lomba nasional secara mandiri. Ia tidak mendaftar atas nama sekolah, tetapi atas nama dirinya sendiri. Ia tahu, ia tidak diizinkan mewakili sekolah, tapi tak ada yang bisa melarangnya mewakili perjuangan orang-orang kecil yang suaranya selama ini dikubur dalam diam. Titik balik diam-diam dalam perjuangan Samsul. Ia tidak lagi menunggu panggilan atau pengakuan. Ia memilih bergerak sendiri, perlahan namun pasti, membangun jalannya sendiri dengan keyakinan dan ketekunan. Dan dalam kesunyian langkah-langkah kecilnya, sedang lahir satu perlawanan yang tidak bersuara, tapi kelak akan menggema ke seluruh penjuru sekolah. Hari itu, langit mendung seperti mencerminkan isi hati Samsul yang semakin kokoh dalam kesepian. Meski tak ada sorotan lampu atau pujian guru, langkahnya tetap ringan saat berjalan menuju sekolah. Dalam tas tuanya, terselip bundel esai hasil pemikiran yang ia tulis dengan sepenuh hati, siap dikirimkan ke perlombaan tingkat nasional tanpa sepengetahuan sekolah. Di tengah sistem yang menyingkirkannya, Samsul mulai membentuk jalan baru. Ia mencari tahu sendiri informasi lomba-lomba lewat warnet desa, mencatat alamat panitia, dan mulai belajar mengirimkan dokumen secara daring. Ia bahkan meminjam uang dari tabungan kecil yang ia kumpulkan sejak lama untuk membayar ongkos kirim dan biaya pendaftaran. Setiap malam, ia tidak hanya belajar untuk ujian sekolah, tapi juga melatih pidato, membuat makalah, dan membaca berita pertanian nasional. Ia belajar bagaimana para petani di daerah lain bangkit dari ketertinggalan lewat inovasi kecil. Ia mencatat semua ide itu dan mulai menuliskannya dalam bahasa sederhana yang jujur namun menggugah. Namun, saat semangatnya membara, tantangan demi tantangan datang silih berganti. Suatu pagi, ketika Samsul hendak menggunakan komputer perpustakaan sekolah untuk mengakses email lomba,
ia justru dihadang oleh staf sekolah yang mendapat perintah agar komputer hanya digunakan untuk siswa yang terdaftar resmi di kegiatan ekstrakurikuler. Tentu, Samsul bukan salah satunya. Ia kembali ke rumah dengan kecewa, namun tidak berhenti. Malam itu ia berjalan ke warnet sejauh 5 kilometer di kota kecamatan, hanya untuk memastikan bahwa esainya sudah diterima oleh panitia lomba. Ia tidak mengeluh. Setiap peluh dan langkah yang ia tempuh dianggapnya sebagai bagian dari pengorbanan untuk sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di sekolah, namanya makin jarang disebut. Saat guru mengumumkan siswa teladan, nama Samsul sengaja diabaikan meski nilainya tinggi. Bahkan Bu Sari mulai menyebarkan wacana bahwa prestasi akademik tidak cukup jika tidak didukung dengan citra keluarga yang baik. Kalimat itu, meski tak menyebut nama, jelas ditujukan pada Samsul. Namun semua hinaan itu kini seperti angin yang melewati tubuhnya. Ia sudah kebal. Yang ia pikirkan kini hanya satu, membuktikan bahwa orang kecil pun bisa bersinar jika diberi kesempatan, atau jika mampu menciptakan kesempatan sendiri. Ini adalah tonggak awal dari babak baru perjuangan Samsul. Ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai menyerang, bukan dengan senjata, tetapi dengan karya. Dan langkah kecilnya yang dahulu dianggap tak berarti kini mulai menggoyahkan fondasi kesombongan yang dibangun oleh sistem yang tak adil. Dunia belum tahu, tapi perubahan besar sedang berjalan dari balik tirai sunyi. Beberapa minggu setelah pengiriman esainya ke lomba nasional, Samsul menjalani hari-hari seperti biasa, penuh sunyi, kerja keras, dan penolakan. Namun di balik semuanya, ada rasa damai yang mulai tumbuh. Ia merasa sedang melangkah di jalannya sendiri, meski tertatih. Hingga suatu pagi yang tak biasa, saat ia baru saja meletakkan tasnya di bangku kelas, seorang guru dari ruang tu memanggil namanya. Dengan langkah pelan, Samsul menuju kantor, tanpa tahu bahwa hari itu akan mengubah arah hidupnya. Di atas meja, terdapat sepucuk surat berlogo Kementerian Pendidikan. Surat itu dikirim langsung ke alamat sekolah karena panitia lomba tidak menemukan alamat rumah Samsul secara rinci. Surat itu berisi pengumuman bahwa esai Samsul berhasil masuk 5 besar finalis nasional, dan ia diundang untuk mempresentasikan karyanya di Jakarta minggu depan. Namun kabar bahagia itu tidak disambut hangat oleh sekolah. Bu Sari yang membacanya lebih dulu hanya menatap Samsul dengan tajam. Ia bahkan tidak memberi ucapan selamat. Ia berkata dengan datar bahwa sekolah tidak punya anggaran untuk memberangkatkan siswa yang ikut lomba tanpa seizin pihak sekolah. Samsul mengangguk pelan. Ia tidak menjawab. Ia hanya memandangi surat itu dengan tangan gemetar, lalu memasukkannya kembali ke dalam map lusuh yang selalu ia bawa. Di dalam hati, ia tahu ia tidak akan menyerah hanya karena tidak ada yang mau mendukungnya. Kabar itu cepat menyebar. Udin menjadi orang pertama yang memeluknya erat di belakang sekolah, memberi semangat dengan mata yang nyaris berkaca-kaca. Namun yang mengejutkan, salah satu guru yang selama ini diam, Pak Rudi, memanggil Samsul ke ruang perpustakaan dan berkata bahwa ia akan membantunya mencari jalan. Malam itu, Pak Rudi datang ke rumah Samsul dan berbicara dengan Pak Wiryo. Dengan suara tenang namun tegas, beliau menjelaskan pentingnya kesempatan ini. Pak Wiryo yang selama ini hanya mendengar semua penderitaan anaknya lewat cerita-cerita kecil di malam hari, kini menatap mata anaknya dan berkata, "Jika ini jalanmu, maka ayah akan antarkan, meski harus menjual hasil panen lebih awal." Hari-hari berikutnya, Pak Wiryo bekerja lebih keras dari biasanya. Ia menjual sebagian gabah simpanan dan bahkan menjajakan hasil kebun ke pasar lebih awal dari jadwal. Dalam seminggu, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk biaya Samsul ke Jakarta, bukan dengan pesawat mewah, tapi dengan bus ekonomi malam. Ketika dunia mulai membuka sedikit ruang untuk langkah-langkah kecil yang selama ini dipendam, Samsul, yang selama ini dibungkam dan dikucilkan, akhirnya mendapat tempat untuk bersuara. Namun suara itu masih akan diuji. Perjalanan ke ibu kota bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan batin seorang anak desa yang hendak memperkenalkan kebenaran dari balik tirai kemiskinan. Dan di tengah semua persiapan itu, sekolah tetap diam. Tidak memberi dukungan, tidak memberi restu. Tapi dari situlah tekad Samsul semakin kuat. Bahwa ia tidak akan membawa nama sekolah,
Tapi ia akan membawa nama ayahnya, nama petani-petani kecil yang selama ini dihina, dan nama harga diri yang tidak bisa dibeli oleh gelar ataupun jabatan. Perjalanan menuju ibu kota dimulai saat malam masih pekat. Samsul dan Pak Wiryo berdiri di terminal bus kecil, dengan koper pinjaman dan tas ransel yang penuh dengan catatan serta harapan. Bus ekonomi malah membawa mereka melintasi jalanan panjang berliku, melewati sawah, hutan, dan deretan lampu kota yang gemerlap namun asing. Di dalam bus, Samsul menatap keluar jendela. Setiap cahaya yang melintas mengingatkannya pada langkah-langkah sunyi yang telah ia lalui. Ia bukan siapa-siapa, bukan siswa kebanggaan, bukan anak pejabat, tapi ia membawa tekad yang tak tergoyahkan, untuk berbicara atas nama mereka yang tak pernah diberi kesempatan. Sesampainya di Jakarta, mereka disambut oleh hiruk-pikuk yang asing. Gedung-gedung tinggi dan kendaraan lalu lalang menjadi pemandangan baru bagi Samsul dan ayahnya. Mereka menumpang menginap di rumah seorang kenalan lama Pak Wiryo, seorang mantan petani yang kini bekerja sebagai pengurus masjid di pinggiran kota. Hari presentasi tiba. Samsul mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain yang disetrika rapi oleh ayahnya malam sebelumnya. Tak ada jas mewah atau sepatu mahal, hanya kesederhanaan dan keyakinan. Di aula besar tempat acara diselenggarakan, Samsul berdiri sejajar dengan para finalis dari sekolah-sekolah ternama di kota besar, yang tampil percaya diri dengan dukungan penuh dari guru dan orang tua mereka. Ketika namanya dipanggil, Samsul melangkah ke podium. Aula yang semula riuh mendadak sunyi. Dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan, ia membacakan presentasi esainya tentang potensi pertanian organik desa, tentang petani kecil yang kehilangan lahan karena harga pupuk yang tidak terjangkau, dan tentang mimpi menciptakan perubahan dari akar rumput, bukan dari atas menara gading. Presentasinya tidak penuh istilah teknis, tapi penuh makna. Ia tidak menggunakan proyektor atau grafik berwarna-warni. Ia hanya membawa secari kertas dan segenap hatinya. Dan ketika ia mengakhiri presentasi dengan kalimat, "Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tahu betapa berharganya setiap tetes keringat seorang petani untuk kehidupan kita semua." Tepuk tangan pun pecah mengisi ruangan. Juri terdiam beberapa saat sebelum memberikan senyuman. Bahkan beberapa peserta dari sekolah lain terlihat mengangguk hormat. Pak Wiryo yang menyaksikan dari kursi paling belakang menahan haru. Ia tidak menangis, tapi kedua tangannya terkepal erat di atas lututnya. Ia bangga, bukan karena anaknya tampil, tapi karena anaknya tidak pernah kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak hanya membuktikan bahwa ia layak, tapi juga bahwa perjuangan dalam sunyi tidak pernah sia-sia. Namun panggung ini bukan akhir, justru baru awal dari perubahan besar yang perlahan akan mengguncang tembok kesombongan yang dibangun oleh mereka yang selama ini memandang rendah. Dan di antara sorot lampu ibu kota, seorang anak petani desa telah membuat sejarah kecil, dengan suara yang sederhana, tapi menyentuh seluruh jiwa yang mendengarnya. Kepulangan Samsul dan Pak Wiryo dari Jakarta disambut senyap oleh sekolah. Tidak ada sambutan, tidak ada pengumuman prestasi. Bahkan kepala sekolah, Bu Sari, pura-pura tidak tahu tentang kemenangan yang diraih Samsul sebagai juara harapan pertama lomba esai nasional. Prestasi itu seperti angin lalu bagi mereka yang selama ini lebih peduli pada tampilan daripada perjuangan. Namun kabar itu tidak bisa dibungkam selamanya. Artikel dari situs Kementerian Pendidikan yang memuat nama Samsul sebagai perwakilan dari pelajar desa mulai tersebar di media sosial. Beberapa guru yang sebelumnya acuh mulai diam-diam membaca, dan siswa-siswa mulai membicarakannya di sudut-sudut lorong sekolah. Udin datang dengan wajah berseri membawa cetakan artikel yang ia tempel diam-diam di papan pengumuman sekolah. Dalam waktu singkat, papan yang biasanya sepi itu dikerumuni banyak siswa. Nama Samsul terpampang jelas di sana, disertai kutipan esainya yang menyentuh. Petani adalah penyambung hidup bangsa. Jika mereka tak dihargai, maka bangsa akan kehilangan akarnya. Bu Sari yang mengetahui hal ini segera mencabut pengumuman itu dan memanggil Udin ke ruangannya. Ia memperingatkan bahwa setiap informasi luar harus mendapat persetujuan pihak sekolah. Tapi bagi Udin dan beberapa siswa lainnya, benih keberanian sudah tumbuh. Mereka mulai menyuarakan ketidakadilan yang selama ini diterima Samsul. Di tengah situasi yang makin panas, Pak Rudi, guru agama yang sejak awal mendukung Samsul,
mengajukan usulan agar Samsul diundang memberikan motivasi pada seminar siswa berprestasi yang akan digelar sekolah pekan depan. Usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Bu Sari. Alasannya sederhana namun menusuk. Siswa seperti dia tidak pantas bicara di podium utama. Keputusan itu membuat suasana semakin memanas. Beberapa guru mulai mempertanyakan otoritas kepala sekolah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang anak desa mampu membuat prestasi nasional tanpa dukungan siapapun. Dan kini mereka mulai merasa bersalah. Samsul sendiri tetap tenang. Ia tidak ingin membalas dengan amarah. Ia tahu, sorotan dari luar lebih kuat daripada pembungkaman dari dalam. Ia tetap hadir di kelas seperti biasa, tetap belajar, tetap sederhana. Tapi setiap langkahnya kini membawa gema. Setiap tatapannya kini penuh wibawa. Bahwa kebenaran, meski ditekan, tetap akan menemukan jalannya. Dan saat suara-suara kecil mulai bersatu, tak ada lagi tirani yang bisa membungkamnya. Samsul telah menjadi simbol perubahan. Ia bukan hanya anak petani miskin. Ia adalah cahaya kecil yang mulai menggetarkan seluruh bangunan angkuh yang selama ini berdiri di atas kesombongan dan ketidakadilan. Perlahan, namun pasti, gelombang kebenaran mulai bergerak. Dan sekolah yang selama ini membungkam suara tulus itu, kini berada di ambang guncangan besar. Hari itu adalah hari yang telah lama dinanti. Seminar siswa berprestasi tingkat sekolah. Acara tahunan yang selalu diselenggarakan dengan megah. Aula dihias dengan spanduk besar, kursi-kursi ditata rapi, dan deretan tamu undangan mulai berdatangan. Bu Sari berdiri di depan pintu dengan senyum formal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu situasi tidak lagi bisa dikendalikan seperti dulu. Nama Samsul terlalu sering disebut di luar, terlalu banyak dibicarakan, dan kini menjadi simbol keberanian yang tidak bisa disangkal. Tapi ia tetap berkeras. Dalam daftar pembicara resmi seminar, nama Samsul tidak tercantum. Ia digantikan oleh siswa lain dari keluarga terpandang. Pak Rudi tidak tinggal diam. Ia tahu ini adalah klimaks dari semua perjuangan Samsul. Malam sebelum acara, ia mendatangi Samsul dan berkata, "Besok, berdirilah di panggung itu. Bukan karena diundang, tapi karena kamu layak. Karena suara kebenaran tidak perlu izin untuk didengar." Pagi seminar tiba. Samsul datang mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Kemeja putih bersih, celana abu-abu yang disetrika ayahnya dengan penuh kebanggaan. Ia duduk di deretan belakang, tanpa disambut, tanpa disediakan tempat. Namun ia tenang. Wajahnya bersinar oleh keyakinan, bukan oleh sorotan lampu. Acara dimulai. Sambutan demi sambutan dibacakan. Lalu tibalah sesi presentasi siswa. Saat pembawa acara memanggil nama siswa yang ditunjuk Bu Sari, sesuatu terjadi. Murid-murid yang diam-diam mendukung Samsul mulai bertepuk tangan memanggil namanya. "Samsul! Samsul!" Teriakan itu makin keras, menyatu menjadi gelombang yang tak bisa dihentikan. Kepala sekolah tampak gelisah, namun tidak bisa menahan desakan. Dengan langkah pasti, Samsul berdiri dari tempat duduknya dan maju ke depan. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, ia naik ke panggung. Mikrofon digenggamnya erat. Aula yang semula tegang kini sunyi, menanti suara yang selama ini dibungkam. Dengan suara yang tenang namun menggetarkan, Samsul bercerita. Bukan hanya tentang prestasinya, tapi tentang luka-luka kecil yang ia lalui di sekolah ini. Tentang bagaimana ia belajar untuk berdiri tegak di tengah cemoohan, dan bagaimana ia akhirnya menemukan suara yang lahir dari penderitaan. "Saya berdiri di sini bukan karena saya diundang," ucapnya, "tapi karena saya tahu, banyak di antara kita yang tidak pernah diberi kesempatan hanya karena kita tidak tampil seperti yang mereka inginkan. Tapi hari ini, saya ingin tunjukkan bahwa bukan penampilan yang menentukan masa depan, tapi ketekunan dan hati yang jujur." Aula meledak oleh tepuk tangan. Beberapa guru terlihat menunduk. Bahkan ada yang menitikkan air mata. Bu Sari tidak bisa berkata-kata. Ia berdiri kaku, wajahnya memucat di antara gemuruh dukungan yang ditujukan bukan kepadanya, tapi kepada seorang anak petani yang selama ini ia remehkan. Ini menjadi titik balik paling tajam dalam cerita.
Samsul tidak lagi hanya membuktikan dirinya kepada dunia luar, tetapi telah menaklukkan panggung yang selama ini ditutup rapat untuk orang sepertinya. Dan dalam sorotan yang tak pernah ia cari, ia akhirnya menemukan kekuatan untuk mengubah bukan hanya pandangan orang lain, tapi nasibnya sendiri. Namun, kemenangan moral di hadapan siswa dan guru bukanlah akhir dari perjuangan. Justru dari titik inilah gelombang penolakan baru mulai menguat. Kepala sekolah, Bu Sari, yang merasa otoritasnya diruntuhkan secara terbuka, mulai menyusun langkah-langkah balasan diam-diam. Keesokan harinya, Samsul dipanggil ke ruang tata usaha. Ia diberitahu bahwa dirinya melanggar aturan kedisiplinan karena naik ke panggung tanpa izin resmi. Bu Sari menandatangani surat peringatan pertama, dan mengancam akan menjatuhkan skorsing jika hal serupa terulang. Alasannya terdengar formal, namun semua tahu bahwa itu adalah bentuk tekanan balas dendam. Pak Rudi mencoba membela, namun rekan-rekannya masih terpecah. Sebagian guru mulai diam karena takut kehilangan posisi. Hanya segelintir yang tetap berdiri di sisi kebenaran. Udin yang mengetahui hal itu tak tinggal diam. Ia mulai mengajak teman-teman sekelasnya menulis petisi agar sekolah mengakui prestasi Samsul secara terbuka dan mencabut surat peringatan tersebut. Petisi itu ditandatangani lebih dari setengah siswa di sekolah. Bahkan beberapa orang tua murid mulai mempertanyakan sistem kepemimpinan sekolah yang diskriminatif. Suara publik mulai masuk ke media sosial dan grup komunitas pendidikan daerah. Nama Samsul makin ramai dibicarakan sebagai simbol perjuangan siswa dari keluarga kecil. Namun tekanan terhadapnya pun semakin berat. Ruang kelas tak lagi senyaman dulu. Beberapa guru mulai mengabaikan kehadirannya, bahkan sengaja tidak memeriksa tugas-tugasnya. Suatu kali, Samsul melihat nilai ulangannya dikurangi tanpa alasan logis. Ia tahu, ia sedang dihukum perlahan-lahan, dibungkam bukan secara fisik, tapi secara akademik dan moral. Di rumah, Pak Wiryo mulai melihat beban itu di mata anaknya. Tapi ketika ditanya, Samsul hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku masih kuat, Yah. Aku hanya tidak ingin mereka yang percaya padaku kehilangan harapan." Namun di balik senyum itu, Samsul sadar, ia tak bisa terus diam. Maka malam itu, ia menulis surat terbuka. Surat itu bukan untuk menyerang, tapi untuk menjelaskan. Ia menceritakan kronologi perlakuan tidak adil yang ia alami sejak awal masuk sekolah, dan bagaimana semua itu tidak membuatnya benci, tapi justru menguatkannya. Surat itu ia titipkan ke salah satu alumni sekolah yang kini menjadi wartawan lokal. Dalam waktu 2 hari, surat itu dipublikasikan. Judulnya, Surat dari Anak Petani untuk Sekolah yang Ia Cintai. Isinya menyentuh hati banyak orang. Surat itu viral. Komentar-komentar dukungan mengalir dari banyak kalangan, termasuk tokoh pendidikan dan aktivis literasi nasional. Ini memperlihatkan bahwa perjuangan menuju perubahan bukan tanpa pengorbanan. Meski sudah menang di hati banyak orang, Samsul harus menghadapi kenyataan bahwa sistem lama tak akan tumbang begitu mudah. Tapi inilah ujian terakhir. Bertahan dalam badai, tetap berdiri meski diterpa, dan tetap menyalakan pelita di tengah gelap yang memekat. Pagi itu, suasana sekolah tampak berbeda. Para guru berjalan dengan langkah tergesa, dan wajah-wajah penasaran muncul di antara siswa yang membicarakan satu hal. Surat terbuka Samsul telah viral dan kini menjadi perhatian dinas pendidikan. Sebuah mobil dinas berhenti di halaman sekolah, membawa tim inspeksi dari pengawas kabupaten. Bu Sari tampak tegang. Ia baru menyadari bahwa semua tindakannya selama ini tak lagi bisa disembunyikan di balik kebijakan administratif. Pak Rudi dipanggil terlebih dahulu oleh tim pengawas, dimintai keterangan. Ia menyerahkan bukti-bukti, salinan nilai, surat pengajuan yang ditolak, serta data pencoretan nama Samsul dari daftar lomba secara sepihak. Sementara itu, Samsul tetap berada di kelas. Ia tidak mencari sorotan. Ia hanya ingin satu hal, keadilan ditegakkan, bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk siapapun yang pernah merasa dikucilkan karena latar belakangnya. Beberapa saat kemudian, tim pengawas meminta Samsul hadir di ruang guru. Di sana, dengan tenang, ia menjawab setiap pertanyaan. Ia tidak mengeluh, tidak menyalahkan, hanya menceritakan fakta sebagaimana adanya.
Kalimatnya sederhana, namun penuh makna. Bahkan salah satu pengawas terlihat terdiam lama setelah mendengar pengakuan Samsul. Tak lama, rapat darurat sekolah digelar. Tim pengawas menyampaikan temuan mereka dan merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Situasi di ruang guru memanas. Bu Sari mencoba membela diri, mengatakan bahwa semua keputusan diambil demi menjaga wibawa sekolah. Tapi alasan itu justru menyingkap kepalsuan yang selama ini diselimuti citra formal. Di saat itulah, Pak Wiryo tiba di sekolah. Dengan pakaian khas petani dan langkah sederhana, ia masuk ke ruang rapat. Semua mata tertuju padanya. Tanpa marah, tanpa suara tinggi, ia berbicara pelan namun tegas. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah petani biasa, namun tidak pernah mengajarkan anaknya untuk membenci, hanya untuk bertahan dan jujur. Lalu, ia meletakkan sebuah koper besar di atas meja. Isinya bukan uang, melainkan dokumen-dokumen lahan pertanian ratusan hektar yang ia miliki dan kelola. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya petani kecil, tapi pelaku usaha pangan terbesar di wilayah itu, mitra resmi beberapa program ketahanan pangan provinsi. Saya tidak datang untuk menyombongkan diri, ucapnya lirih. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa nilai seseorang bukan ditentukan dari sepatu yang dipakainya, tetapi dari langkah yang ia tempuh. Ruangan itu sunyi. Para guru tertunduk. Bahkan beberapa siswa yang mengintip dari jendela ikut menitikkan air mata. Bu Sari tidak lagi punya tempat untuk berdiri. Ini adalah puncak dari segala perjuangan. Ketika semua upaya telah dicoba, ketika suara-suara yang dulu dianggap kecil kini menggema dengan kebenaran. Samsul tak hanya berhasil bertahan, ia telah membalikan keadaan dengan ketekunan, kejujuran, dan cinta dari seorang ayah yang tidak pernah lelah percaya padanya. Dan dari situ, lahirlah sebuah momentum yang akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah kejadian di ruang rapat itu, suasana sekolah berubah drastis. Pihak Dinas Pendidikan memutuskan menonaktifkan Bu Sari dari jabatan kepala sekolah selama masa penyelidikan berlangsung. Guru-guru yang sebelumnya bungkam mulai membuka suara, memberi kesaksian atas perlakuan diskriminatif yang selama ini ditutupi rapat-rapat. Sekolah yang dulu dibangun di atas citra semu mulai membongkar topengnya sendiri. Sementara itu, Samsul tetap hadir seperti biasa. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Bukan karena nama baiknya dipulihkan, tapi karena ia berhasil menunjukkan bahwa kebenaran, jika diperjuangkan dengan sabar, akan menemukan jalannya sendiri. Udin dan teman-teman sekelasnya kini menjadi pendukung terbuka. Mereka membentuk klub literasi sekolah yang diberi nama Cahaya Akar, terinspirasi dari perjuangan Samsul yang tumbuh dari akar desa namun bercahaya sampai ke ibu kota. Samsul diminta menjadi mentor di sana. Ia berbagi pengalaman menulis, menghadapi tekanan, dan menjaga idealisme tanpa membenci. Di suatu pagi yang hangat, Pak Rudi mengumumkan bahwa Samsul akan menjadi pembicara utama dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di tingkat kabupaten. Kali ini, undangan itu resmi. Ia tidak harus merebut panggung, karena panggung itu kini disiapkan untuknya. Tidak lagi sebagai siswa miskin, tapi sebagai simbol keteladanan. Samsul naik ke panggung dengan tenang, di hadapan ratusan siswa dari berbagai sekolah. Dalam pidatonya, ia tidak berbicara panjang lebar. Ia hanya mengisahkan perjalanannya, dan di akhir kalimat, ia menundukkan kepala lalu berkata, "Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat dari kalian, tapi karena saya tidak berhenti berjalan, bahkan ketika jalan itu gelap dan sepi." Tepuk tangan pun menggema, bukan hanya karena keberhasilannya, tapi karena kejujurannya. Pak Wiryo, yang duduk di antara para undangan, hanya tersenyum. Ia tahu perjuangan anaknya belum selesai, tapi hari itu, satu bab penting telah ditutup dengan cahaya. Resolusi dari seluruh perjalanan penuh luka dan harapan. Samsul tidak hanya membuktikan bahwa ia mampu berdiri, tapi juga bahwa ia mampu mengangkat banyak orang untuk berdiri bersamanya. Dalam diamnya selama ini, ternyata ia sedang menanam cahaya. Dan kini, cahaya itu menyinari banyak hati. Waktu berlalu. Sekolah telah banyak berubah. Kepemimpinan baru ditetapkan. Guru-guru mulai menjalankan perannya dengan hati,
dan siswa-siswa dari latar belakang apapun kini mendapat ruang yang sama untuk tumbuh dan bersuara. Apa yang dulu dianggap sebagai aib, kemiskinan, kesederhanaan, dan ketulusan, kini menjadi nilai yang dirayakan. Samsul menyelesaikan pendidikannya dengan prestasi gemilang. Ia diterima di Universitas Negeri lewat jalur beasiswa penuh. Tidak hanya karena nilainya yang tinggi, tetapi karena nilai-nilai hidup yang ia bawa dalam setiap langkahnya. Ia tetap pulang ke desa setiap liburan, membantu ayahnya mengelola lahan, dan membina komunitas literasi bagi anak-anak petani. Di suatu forum pendidikan tingkat nasional, nama Samsul disebut sebagai salah satu tokoh inspiratif muda. Ia tidak hadir dengan jas mahal atau gelar panjang di belakang namanya, tapi hadir dengan senyum hangat dan cerita yang jujur. Dalam pidatonya, ia berkata, "Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Hormatilah semua orang, terutama mereka yang tampak kecil, karena bisa jadi merekalah yang akan menentukan nasib kita suatu hari nanti." Di akhir cerita, Bu Sari yang dulu memimpin sekolah dengan cara yang keras, kini telah pensiun. Ia duduk sendirian di rumahnya, membaca berita tentang Samsul dari layar ponsel lamanya. Wajahnya muram, tapi ada air mata yang jatuh perlahan. Bukan karena penyesalan, tapi karena akhirnya ia sadar, ia telah gagal melihat cahaya dalam tanah yang kotor. Dan kini, tanah itu telah menumbuhkan pohon tinggi yang menaungi banyak jiwa. Pak Wiryo tetap mengolah tanahnya. Ia kini bukan hanya petani, tapi pelatih bagi para petani muda yang ingin mandiri. Ia dikenal bukan karena kekayaannya, tapi karena hatinya yang besar. Setiap kali Samsul pulang, mereka duduk di teras bambu tua, berbagi cerita dengan cahaya lampu minyak yang dulu selalu menemani malam-malam perjuangan. Bahwa keberhasilan sejati bukan sekadar tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap berjalan meski jalannya berat. Samsul adalah gambaran dari akar yang tidak dipandang, tapi justru menopang seluruh pohon. Kisah ini bukan hanya tentang seorang anak petani miskin yang bangkit, tapi tentang dunia yang harus belajar lebih jujur dalam memandang manusia. Karena sesungguhnya, kekuatan terbesar bukan berasal dari langit tinggi, tapi dari tanah yang sabar menyimpan kebaikan. Dan pada akhirnya, cahaya yang tumbuh dari akar itulah yang benar-benar mengubah dunia.